Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah ngebahas tentang penciptaan maut. Sekarang pembahasannya tentang keadaan malaikat maut, bagaimana beliau mengambil daripada ruh-ruh para makhluk. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babul khamisu, adapun ini bab yang kelima itu fi ahwali malakil maut, di dalam menjelaskan tentang beberapa keadaan malaikat maut. Kaifa ya'khudul arwah, bagaimana mengambil siapa malaikat maut akan al-arwah, ruh daripada para makhluk. Dzukira, dituturkan, dijelaskan fi kitabis suluk, di dalam kitab suluk, as-suluk an Muqatil bin Sulaiman, diriwayatkan daripada Sayyidina Muqatil bin Sulaiman. Inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut itu, kana ada. Siapa malaikat maut? Lahu, baginya malaikat maut itu, sarirun fis sama'is sabi'ah. Mamana sarir? Mempunyai ranjang. Fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Wa yuqalu, ada lagi pendapat yang dikatakan di dalam satu pendapat lain, fir rabi'ah, ranjang tersebut ada di langit keempat. Khalaqahu, yang menciptakan kepada malaikat maut siapa? Allah Ta'ala, min nurin, daripada cahaya. Jadi malaikat maut diciptakan dari cahaya. Walahu, dan baginya malaikat maut itu sab'una alfa qaimatin, memiliki 70.000 qaimatin kaki. Walahu arba'atu alafin walahu, dan baginya malaikat maut itu arba'atu alafi jinahin, memiliki 4.000 sayap. Mamlu jami'i jasadihi, yang terpenuhi seluruh daripada jasadnya beliau itu, bil uyuni wal alsun. Malaikat maut ini seluruh jasadnya penuh dengan beberapa mata dan beberapa lidah. Jadi banyak mata dan lidahnya. Walaisa, dan tidaklah daripada ahadun minal khalqi, seseorang daripada makhluk pun, tidaklah satu orang pun daripada makhluk, minal adamiyin, daripada manusia, wat tuyur, dan beberapa burung, wa kulli dzi ruhin, dan setiap daripada yang memiliki ruh, nyawa, illa, kecuali pasti, walahu, dan baginya malaikat maut, fi jasadihi, pada jasadnya malaikat maut itu, wajhun wa ainun, pasti ada wajah dan matanya, wa yadun wa udhunun, dan ada tangan dan telinganya, bi'ada di kulli insan, dengan jumlah bilangan setiap manusia. Jadi di dalam jasadnya malaikat maut itu ada wajah daripada setiap makhluk. Jadi wajah kita ini sudah tertempel di dalam jasad daripada malaikat maut. Jadi kelihatannya kayak hayalan, tapi ya memang seperti itu. Kan kayak di film-film kan seperti itu. Tidak mungkin film yang sifatnya fantasi kecuali mereka juga punya referensi. Dan inilah referensinya. Jadi malaikat maut itu di dalam jasadnya itu banyak wajah, ada mata di dalamnya, yadun, udhunun, yang berbilang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah makhluk yang masih hidup, yang masih punya nyawa. Fayakhudhu tilkal yad, dan mencabut dengan tangannya malaikat maut akan ruh, nyawa. Wa yanzuru bil wajhil ladzi yuhadihi, dan ia akan melihat siapa malaikat maut, bil wajhi, dengan wajah yang ada di tubuhnya itu, ladzi yuhadihi, yang mana wajah tersebut berdampingan dengan jasadnya malaikat maut. Jadi ketika malaikat maut mau mengambil nyawa, itu langsung melihat ke badannya sendiri, wajahnya siapa yang memang sudah jadi ajalnya untuk dicabut.
Dia tinggal lihat badannya sendiri. Lah karena inilah, karena seluruh wajahnya sudah ada pada badannya, pada jasadnya, maka malaikat maut itu bisa menjangkau tempat manapun. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun di tempat yang berbenteng sekalipun gitu. Tempat terpencil atau terjaga yang menurut kita paling aman sekalipun, malaikat maut masih bisa memasukinya karena mengandung di dalam tubuhnya itu wajah daripada setiap makhluk bernyawa. Walidzalika, oleh karena tersebut, yakbidu ruhal makhlukin, beliau mampu mencabut nyawa seluruh makhluk fi kulli makanin, tuh di setiap tempat. Rada offset ngejelasinnya. Fi kulli makanin, di setiap tempat, karena ya tadi sudah ada wajahnya itu ya seperti papan pengumuman aja gitu. Tinggal ditempel papan mading kan, majalah dinding. Faida matat, maka apabila wafat apa nafsun fid dunya, maka apabila wafat siapa nafsun, seseorang fid dunya, di dalam dunia, zahaba min jasadihi, maka hilanglah daripada jasadnya malaikat maut akan suratuha, wajah bentuk rupa daripada orang tersebut. Jadi ketika wafat orang yang sudah dicabut nyawanya, maka hilang daripada wajah yang menempel di dalam tubuh malaikat maut. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam pendapat lain, innalahu, bahwasanya bagi malaikat maut itu arba'atu aujuhin, ada 4 wajah. Jadi tadi bilang wajahnya itu ada banyak. Ada yang lagi mengatakan ada memiliki 4 wajah. Wajhun qadamahu, ada wajah yang ada di depannya, sama kayak kita. Wasani ala ra'sihi, jadi yang wajah kedua itu ada pada di atas kepalanya. Jadi ada 4 wajah. Malaikat maut itu punya 4 wajah. Satu di depan, satu di kepala. Wasalisu, dan adapun wajah yang ketiga itu ala dhahrihi, di atas pundaknya, punggungnya. Warabi'u, dan yang keempat itu tahta qadamaihi, di bawah kedua kakinya. Fayakhudhu, maka mengambillah siapa malaikat maut arwahal anbiya, ruhnya para nabi, wal malaikat, dan para malaikat. Jadi para malaikat juga dicabut nyawanya sama malaikat Israil, termasuk malaikat Jibril. Nanti itu pada pas hari kiamat itu malaikat yang paling terakhir wafat itu salah satunya malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu panitia pelaksanaan hari kiamat. Ya, karena pelaksananya nggak mungkin, nggak boleh nggak ada lah gitu, harus ada. Misalnya panitia khutbatul arsnya nggak ada misalnya, repot nanti itu pelaksanaannya. Nah begitu juga panitia pelaksanaan hari kiamat itu salah satunya malaikat Jibril. Maka nanti ketika setelah kiamat itu kan malaikat maut disuruh berhitung sama Allah. Udah semua belum udah nih tinggal malaikat Jibril, udah cabut nyawanya. Malaikat Jibril juga cabut nyawanya itu kesakitan. Malaikat Jibril, udah semua belum udah, kata Israil. Belum, kata Allah. Udah didebat itu sama Allah. Udah belum. Ya ente belum, kata Allah. Ente masih hidup, kata. Oh iya. Salah satu malaikat Israil tuh lupa ngitung dirinya sendiri. Cabut nyawanya malaikat Israil dengan kekuatannya itu. Maka karena itu jadi merasakan malaikat Israil betapa sakitnya mencabut nyawa itu. Dicabut nyawa itu betapa sakitnya. Padahal yang nyabut dirinya sendiri. Betapa sakitnya, nyesel saya nyabut orang mukmin itu dengan kasar gitu. Nyesel. Ya kan sebelumnya kan belum pernah ngerasakan. Sifatnya kan maut itu dzauqiyah. Sama nih, kayak tai kotok rasanya manis. Tai kotok rasanya manis kan kamu nggak tahu nih, kecuali kamu nyobain dulu tai kotoknya bener nggak manis gitu. Nah sama kayak kematian itu susah kita nerka-nerkanya, kecuali kita nanti pasti akan merasakannya gitu. Manis kan tai kotok, yang belum nyobainnya berarti saya ini. Nah, mencabutlah malaikat maut kepada ruhnya para nabi wal malaikat, dan para malaikat, min wajhi ra'sihi, daripada wajah yang berada di kepalanya, wa arwahul mu'minin, wa arwahal mu'minin, masih maf'ul,
Dan beberapa ruhnya daripada orang mukminin min wajhi kudamihi, daripada wajah kepalanya di depannya. Jadi kalau nyabut malaikat dan nabi pakai wajah yang ada di atas kepala, karena bentuk pemuliaan malaikat Israel kepada mereka. Dan kepada ruhnya orang mukminin itu diambil daripada wajah depannya malaikat Israel. Nah, kalau para nabi itu ketika wafat, mereka tuh ditanya sama malaikat Israel, mau mati apa masih mau hidup gitu. Mau diketemukan dengan Allah apa masih mau hidup. Makanya dari dalam riwayat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketika Nabi di akhir-akhir sakitnya, di sakit-sakit parahnya di akhir hayatnya itu ditawarkan sama malaikat Israel itu mau kembali ke Allah atau masih tetap. Ya, makanya kan salah satu ayat terakhir yang keluar itu kan apa? Atmamtu alaikum dinakum, ini akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, gitu ya. Wa raditu lakumul islam madina gitu. Wa raditu lakumul islam madina. Sesungguhnya telah sempurna, aku telah menyempurnakan agamanya Gusti Allah, sudah ini, dan saya sudah ridho bagi kalian itu sebagai agama yang kalian pegang adalah agama Islam. Karena sudah sempurna, karena satu alasannya sudah sempurna agama Islam, kedua sudah enggak terbendung rasa kerinduan Nabi kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memilih Rafiqul A'la. Ini diriwayatkan daripada Ibunda Aisyah. Hadis ini diriwayatkan pada Ibunda Aisyah. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi menikahi daripada Ibunda Aisyah setelah wafatnya Siti Khadijah. Karena orang-orang barat kan bikin teori, orang-orang yang benci Islam tuh selalu mencari sesuatu hal yang gak lumrah menurut mereka gitu. Salah satunya apa? Kok Nabi yang usianya udah 40 lebih menikahi anak kecil berusia 11 tahun, sehingga Nabi dituduh pedofilia dan lain sebagainya. Awas, hati-hati ini kita. Ini pokoknya bagaimanapun keadaan santri, sebadung-badungnya santri harus jadi harus jadi pembela daripada panji Rasul. Sebadung apapun kan ada orang manusia tuh suul adab luar biasa ke Nabi, ada manusia Arab suul adab luar biasa ke Nabi. Jadi Nabi ketika khutbah itu nangis Nabi karena ngejelaskan tentang kiamat, nangis Nabi luar biasa. Wah, nanti kiamat itu begini, jabal itu gunung-gunung bakalan berhamburan seperti kapas, nangis. Terus jamaahnya para sahabat yang lain juga nangis karena melihat Nabi juga ketakutan tentang hiruk pikuk hari kiamat. Ada orang Arab tuh nanyain terus, ini Nabi ngomong begini, dia lagi Nabi khutbah dia tiba-tiba ngomong, antum dari tadi ngomongin kiamat terus tapi nggak ngomong tanggalnya. Memang kapan sih itu tanggalnya kiamat itu? Ya Nabi kan mengkel lagi khutbah itu lagi khutbah dipotong gitu. Ya sama aja kayak misalkan ada yang lagi ceramah khutbah Jumat dipotong kan, ya gimana itu? Ya Nabi itu lagi begitu dipotong sama orang Arab. Jadi luar biasa suul adabnya itu. Nanya lagi sama Nabi dicuekin, nanya lagi dicuekin sama Nabi. Ketika selesai khutbahnya ditembak balik sama Nabi. Ente dari tadi nanyain tanggal kapannya kiamat, emang ente udah siap? Digituin sama Nabi. Emang ente punya modal apa nanyain tanggal kiamat? Kapannya kiamat, ente punya apa? Kata Nabi. Ya saya sih nggak punya ibadah banyak sih itu, kata si orang Baduy tadi. Ibadah saya sih nggak banyak, paling saya cuma modal sholat 5 waktu doang, sama terakhir amalan saya cukup 1, cinta ke engkau gitu. Jadi suul adab tapi amalannya cuma sedikit gitu. Sudah suul adab amalannya cuma sedikit. Dan beliau ngomong, orang Arab ini ya, amalan saya sholatnya cuma 5 waktu, nggak ada tambahan sholat lain. Dan yang kedua saya modal cinta ke engkau. Oh ya udah, kalau amalan kamu cuma segitu tapi ada cinta kepada saya, itu kamu akan selamat daripada hiruk pikuknya kiamat. Karena apa? Modalnya dilandaskan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimanapun bagi keadaan kita sebagai santri ini sebadung-badungnya santri ini, dablek malas, hafalan susah bener,
Tapi mau gimana pun kalau ada argumentasi yang menyudutkan daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu jadi harus jadi garda terdepan untuk membela daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang saya pernah melihat itu video bagaimana orang-orang Barat, teori-teori Barat menghinakan kepada Nabi. Nabi dibilang pedofilia, Nabi dibilang gila, menikahi anak kecil dan lain sebagainya, penjahat seksualitas dan lain sebagainya. Kan begitu. Padahal yang menikahi Nabi dengan Ibunda Aisyah itu siapa? Gusti Allah kan. Ini kan sekarang lagunya, alhamdulillah lagunya kan jadi viral sekarang kan Ibunda Aisyah. Ya harapannya supaya orang-orang tuh lebih tahu bagaimana profil daripada Ibunda Aisyah. So kamu baca kitab-kitab hadis, mayoritas sahabat yang mayoritas meriwayatkan hadis siapa? Ibunda Aisyah kan? Ibunda Aisyah bukan? Mayoritas sahabat yang meriwayatkan daripada hadis itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tidaklah Gusti Allah mencomblangkan daripada Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah kecuali untuk apa? Untuk melestarikan daripada hadis dan ajaran-ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu karena sadar, Allah tahu Sayyidah Aisyah putri Abu Bakar ini adalah anak yang cerdas, anak cerdas. Maka dinikahkan sama Gusti Allah. Maka Gusti Allah tuh menitip sapu tangan ke malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang mana malaikat Jibril sampaikan lagi ke Nabi Muhammad. Di dalam sapu tangannya itu kan tertulis, engkau bakalan dinikahkan oleh Allah dengan Sayyidah Aisyah, dengan putrinya Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq. Tujuannya untuk itu. Ya maka kalau nggak dinikahkan sama Sayyidah Aisyah, banyak yang bingung sekarang orang-orang. Kita ini termasuk kecipratan berkahnya nikahnya Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Aisyah. Ya contohnya Imam Syafi'i itu kan mengambil istinbat bahwa air mani itu suci kan, air mani itu bukan najis kan. Dari mana Imam Syafi'i dapat ijtihad bahwa air mani itu enggak najis? Salah satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika setelah bermain dengan Nabi, Sayyidah Aisyah tuh melihat di bajunya Nabi tuh ada bekas air mani, tapi Nabi cuman cukup mengambil, dikerik gitu doang air maninya dan langsung melaksanakan sholat. Nah itu kan jadi hadis diambil ijtihad oleh Imam Syafi'i, sehingga kita tahu sekarang kan berkahnya bahwa air mani itu bukan najis. Itu barokah nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Aisyah. Ada lagi kan kasus Nabi kan istrinya setelah wafatnya Siti Khadijah itu kan poligami Nabi kan. Nah ini juga poligami juga dibilang penjahat seksualitas, sama pemikiran Barat. Dan kamu harus janji kepada dirimu sendiri, harus janji kepada Allah dan Rasulnya, harus janji kepada orang tuamu dan termasuk kepada saya untuk menjadi orang yang membela daripada perjuangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini nggak pernah tahu loh tiket surga kita tuh dari mana. Udah medablek, susah hafalan, males. IQ-nya di bawah rata-rata. IQ-nya di bawah rata-rata. Udah malas, dablek, hafalan tuh nggak masuk-masuk. Ini satu minimal ada rasa cinta dan pembelaan kepada hal-hal yang di luar akal normal manusia gitu. Nah itu kan ada banyak riwayat-riwayat yang kalau memang bukan Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan akan menjadi kebingungan bagi umat akhir zaman kayak kita ini kan. Kita kan orang-orang yang nggak melihat wajah Nabi, nggak melihat Ibunda Aisyah, nggak melihat Siti Khadijah, nggak melihat para sahabat, nggak melihat para tabiin, nggak melihat kita. Ya, maka bingung sekali kalau kita menjalankan agama Islam belum pernah melihat mereka. Bingung kalau kecuali kecipratan daripada keberkahan keilmuan mereka yang saling bersanad sampai kepada kita semua ini kan. Salah satunya tuh ada kisah, ini memang rada vulgar ya, tapi saya nggak ada niat apa-apa kecuali menyampaikan kebaikan pada kalian, bahwa kalian juga harus jadi pembela daripada Sayyidah Aisyah gitu. Kenapa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah? Saya nggak ada kepentingan lain menjelaskan ini. Nah, suatu ketika ada istri Nabi itu yang bernama Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini salah satu istri Nabi yang sepuh, sepuh. Nah, maka ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidah Maimunah itu,
entah Sayyidah Maimunah atau entah sahabat istri Nabi yang lain. Cuman kalau nggak salah Sayyidah Maimunah karena usia beliau juga salah satunya yang uzur. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Sayyidah Maimunah. Si orang itu bertanya, saya itu ketika berpuasa pernah nyium istri saya. Saya ketika puasa pernah nyium istri saya. Gimana ketika bulan puasa, ketika lagi puasa, Nabi pernah nyium engkau enggak Sayyidah Maimunah? Wahai Ummul Mukminin. Jadi istri-istri Nabi itu disebutnya sebagai Ummul Mukminin. Jadi ibunda kita semua. Kata Sayyidah Maimunah, aduh kalau masalah gini jangan nanya ke saya. Ya kalau nanya begini mah nanya yang ke istri Nabi yang paling muda dan paling cantik gitu kan. Ya, kalau ke saya mah yang nggak mungkin diciumnya, jangankan bulan puasa gitu kan. Jangankan bulan puasa, jangankan ketika puasa, nggak puasa juga mungkin nggak kecium-cium saya katanya. Lalu nanyalah, direkomendasikan oleh Sayyidah Maimunah itu, coba tanyain ke istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, barangkali engkau bakal menemukan jawabannya di sana. Ya udahlah, si orang tadi langsung kembali menuju kepada rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditanyalah, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ibunda, bagaimana Nabi ketika berpuasa pernah enggak mencium engkau? Oh iya Nabi ketika berpuasa pernah nyium saya. Dan lanjut puasanya. Dari situ kan jadi tahu bahwa mencium ketika berpuasa tidak membatalkan. Dan itu jadi keberkahan kan buat kita. Jadi keberkahan. Jadi tahu ilmu khazanah keilmuan lagi. Dari siapa? Dari mulut dan keilmuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Itu keberkahan itu. Alhamdulillah sekarang lagunya kan viral itu liriknya, meskipun ya masih menjelaskannya tentang sensualitas cintanya Sayyidah Aisyah. Ada banyak lagu-lagu yang di cover itu lagunya lebih menjelaskan kedudukan Sayyidah Aisyah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kan kalau yang viral-viral mungkin yang kamu dengar itu kan vulgar tentang kecintaannya Sayyidah Aisyah dengan Nabi saja, tidak menjelaskan kedudukan mulia. Terus kamu juga sudah dapat ilmunya bahwa tidak sopan memanggil para sahabat apalagi istrinya Nabi itu dengan langsung nyebut nama. Sekarang logikanya begini aja, Usair manggil ibunya langsung nama misalnya, atau Baihaqi manggil ibu ente langsung panggil nama. Ya kalau nggak dikasih jajan kita seminggu itu nggak dikasih nafkah kita seminggu, ini kan nggak sopan. Nah ya, makanya problematikanya ada lagi setelah hadir lirik yang itu kan. Maka ada lagi yang merecover lagunya, ditambahin lirik-lirik baru. Tujuannya untuk memuliakan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Nah itulah mencabut ruhnya malaikat maut, mencabut ruh para nabi dan para malaikat sebagai bentuk pemuliaan. Jadi ditawalkan dulu, nah Nabi Muhammad SAW itu lebih memilih kepada Rafiqul A'la. Karena sadar dunia ini darul mihan, tempat ujian, hiruk pikuknya luar biasa, memusingkan gitu lah. Sehingga memilih kepada Rafiqul A'la. Tapi tetap ketika memilih Rafiqul A'la, beliau tetap mengingat daripada umatnya. Maka di akhir ayat itu mengucapkan ummati. Nah termasuk yang didatangi malaikat maut untuk ditanyakan itu Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa juga ditanyakan. Nabi Musa, malaikat Israel itu salah satunya ketika mau mendatangi ajal biasanya suka berubah wujud menjadi manusia gitu. Sama seperti kita. Nggak tahu di sini ada yang hadir di sini di tengah-tengah pengajian ini ada yang malaikat Israel enggak? Jadi memang malaikat Israel itu menyerupai daripada jasad manusia ketika mau mencabut nyawa. Ada yang seperti itu. Metode itu mah teknis. Nah, termasuk ketika menjemput daripada baginda Musa alaihissalatu wassalam, ada hadisnya. Nah, salah satu watak Nabi Musa itu kan spontan. Watak beliau itu spontan. Makanya kalau ada umatnya yang maksiat, kata Allahnya suruh tobat, ya suruh tobat langsung. Dan cara tobatnya umat-umat terdahulu itu langsung menyakiti jasad gitu. Ada yang pernah lihat bukan muhrimnya, suruh tusuk matanya sama Nabi Musa itu, karena sifatnya spontan wataknya. Jadi dikagetin, misalkan dikagetin langsung mukul gitu. Ada santri yang begitu, misalkan dikagetin langsung ringan tangan.
Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam tuh wataknya spontan seperti itu. Makanya ketika didatangi sama malaikat Israel, matanya melotot, malaikat Israel ditampar sama Sayyidina Musa, ditampar. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis tuh ditampar sampai matanya malaikat Israel tuh pecah, saking kencengnya nampar ini. Ya karena wataknya seperti itu Nabi Musa itu. Nah ini hadisnya saya bacakan. Ja malakul maut ila Musa alaihissalatu wassalam. Jadi suatu ketika datanglah malaikat maut kepada baginda Musa, maka mengatakan kepadanya, ajib rabbaka. Kata malaikat maut, ajib rabbaka, penuhilah panggilan Allah. Qala langsung fala toma Musa alaihissalatu wassalam aina malakil maut fafaqaha. Itu kan fala toma, ditampar itu. Malaikat Israel ditampar. Nah, setelah ditampar matanya sampai pecah, kembali lagi malaikat maut, kembali ke Gusti Allah, ngeluh, innaka arsaltani ila abdin, engkau tuh ngirim saya ke orang, ke hambamu yang gak mau pulang gitu, gak mau pulang, fakot kofa ini, dan saking gak mau pulangnya saya matanya nih sampai begini, ngadu gitu. Malaikat Israel itu segarang-garangnya malaikat Israel ngadu ke Allah, tanda fakir itu. Makanya sekaya-kayanya kita, semampu-mampunya kita, kalau nggak ngadu sama Allah itu sombongnya luar biasa. Malaikat, nggak ada makhluk yang lebih agung, mulia, lebih besar daripada malaikat maut. Ngadu itu malaikat Israel. Falamma raddallahu ilaihi ainahu, kemudian disembuhkan sama Allah matanya. Matanya disembuhkan lagi. Irji ila abdi, kembali lagi ke Nabi Musa, faqul al hayatu turid, apakah engkau pengen masih hidup lebih lama gitu. Tanyakan kepada hambaku Musa, ente masih mau hidup lebih lama. Fa in kunta turidul hayata fado yadaka alamatni thaurin. Nah, itu di situ suruh milih kan, mau hidup lebih lama apa mau kembali ke Gusti Allah. Nah, maka datanglah malaikat Israel kedua kalinya. Ini sampaikan masih mau hidup atau mau kembali kepada Gusti Allah. Ya Nabi Musa jadi tahu sekarang bahwa yang tadi datang itu malaikat Israel. Maka nggak ditampar, kedatangan kedua kali itu nggak ditampar. Jadi saya lebih memilih kepada Rafiqul A'la. Saya lebih memilih kepada bertemu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sana beliau sadar nih, hikmahnya beliau sadar bahwa dunia itu hiruk-pikuknya luar biasa memusingkan. Itu hadis, di dalam hadis. Wa arwahal kafirin, dan mencabut daripada ruhnya orang kafir, min wajhi, daripada wajah, wara'i dhahri, dari wajah yang berada di belakang punggungnya malaikat maut. Wa arwahal jinni, dan rohnya para jin, min wajhi qadamaihi, daripada wajah kedua kakinya. Jadi jin, bangsa jin itu dicabut nyawanya daripada lewat perantara wajah kedua kakinya malaikat maut. Wa ihdari jelaihi, dan adapun salah satu daripada kedua kakinya malaikat maut itu ala jisri jahannam, itu berada pada jisri jahannam. Apa jisr? Jembatan ya? Apa? Hah? Dasar neraka. Jadi salah satu daripada kakinya malaikat maut itu ada pada dasar neraka. Wal ukhra, dan kaki yang lain ala saririn fil jannah, berada pada dasar di dalam surga. Jadi satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Saking besarnya malaikat maut. Wa yuqalu, dan dikatakan oleh suatu pendapat, fi adzomihi, mengenai besarnya keagungan daripada malaikat maut, annahu, bahwasanya kebesarannya itu lausubba, seandainya ditumpahkan apa ma'u jami'il buhur, air seluruh lautan, wal anhar, dan seluruh sungai-sungai, ala ro'sihi, di atas kepalanya malaikat maut, ma waqa'at, maka tidaklah terjatuh, makasih, minha, daripada air tersebut, jami'ul min buhur wal anhar, qatrotun, satu tetes pun, alal ardi, kepada bumi. Wa yuqalu, dan dikatakan di dalam pendapat lain, innallaha ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah itu ja'ala dunya, menjadikan dunia, bi asriha, dan dengan segala isi-isinya dunia, fi janbi malakil maut,
itu berada di dalam sisinya, di samping daripada malaikat maut, di sisi daripada malaikat maut, janib. Kakhiwanin, seperti meja makan, qad wudi'a, yang telah diletakkan baina yaday rajulin, di hadapan seseorang, liyakula minhu ma syaa, agar si rajul tadi memakan minhu daripada hewan, di atas hewan tadi, ma syaa, apa-apa yang ia kehendaki, apa-apa yang ia inginkan. Fakadzalika malakul maut, maka begitu pula lah malaikat maut, fil khalaiki, di dalam terhadap para makhluk-makhluknya. Yuqallibud dunya, membolak-balikan dunia, kama yuqallibul adamiyu, sebagaimana membolak-balikan siapa al adamiyu, umat manusia, dirhaman, kepada koin, uang logam dirham. Wa yuqalu, dan dikatakan, la yanzilu, tidaklah turun siapa malakul mauti, malaikat maut, illa, kecuali alal anbiya, kepada para nabi, wal mursalin, dan para rasul, walahu khalifatun, dan beliau malaikat maut memiliki khalifah. Khalifah itu pengganti, ala qabdi arwahis sibail wal bahaim. Jadi malaikat maut itu nggak bakalan turun dari tempatnya, kecuali langsung kalau yang dicabut nyawanya tuh orang-orang penting. Ya, termasuk di antara orang penting itu para nabi dan para rasul. Ya, orang-orang sekali berkita yang tenang aja, bukan malaikat maut yang datang ke kita, tapi punya pengganti, ya sama aja teman. Cabut-cabut juga. Nah, ini kan manajerialnya bagus ini. Ala qabdi arwahis siba, di dalam mencabut nyawa daripada siba, hewan-hewan buas, wal bahaim, dan hewan-hewan lain, binatang ternak, bahimah. Wa yuqalu, dan dikatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah itu, idza afna, apabila memusnahkan, akan khalqahu, makhluknya, minan nas, daripada umat manusia, wa ghairihim, dan daripada selain umat manusia, afna, maka menghancurkan siapa Gusti Allah tilkal uyuna, beberapa mata allati fi jasadihi, yang mana ada pada di jasad malaikat maut, kulliha, semuanya. Jadi di pendapat lain itu, ketika Allah mencabut nyawa manusia dan selain daripada manusia, akan dimusnahkan mata yang menempel pada jasad malaikat maut, kuliha, semuanya. Wabakia, dan tersisa samaniyatun minal makhlukin, dan tersisa hanya 8 daripada makhluk tersebut. Siapa 8 itu yang tersisa? Yuqalu, dikatakan, hum, mereka adalah Israfilu, malaikat Israfil, wa Mikailu, dan malaikat Mikail, wa Jabrailu, dan malaikat, wa Izrailu, malaikat, wa arba'atun, dan 4 sisanya, min hamalatil arsy, sisanya adalah malaikat hamalatul arsy. Wa amma ma'rifatun tihail ajal, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbin fana bima lam tanah.